Ini kenapa sih sekarang mulai disosialisasikan mengenai desa cerdas? Karena teman-teman bisa lihat sendiri masifnya perkembangan teknologi. Ini kesempatan untuk pengembangan desa kita, Gudang Kahuripan atau desa-desa lain di Kecamatan Lembang, supaya mampu menjadikan teknologi itu sarana dan prasarana pengembangan bukan hanya desanya tapi masyarakatnya juga. Sekarang gimana caranya mewujudkan literasi desa cerdas kalau literasi digital masyarakatnya masih kurang? Sekarang sudah ada aplikasi apa? Jack namanya? OVP. Itu aplikasi untuk desa cerdas ya. Sudah ada aplikasinya. Tapi teman-teman tahu nggak aplikasi itu ada? Nggak tahu ya? Tahu nggak cara mengoperasikan aplikasi tersebut? Nah, di situ masalahnya. Literasi digitalnya ternyata masih kurang. Jangankan teman-teman, saya pun sama kok. Saya baru tahu tadi kalau aplikasi tersebut ternyata memang sudah ada. Di sini yang perlu kita tingkatkan, pertama infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologinya sudah ada aplikasinya. Tapi ternyata masyarakatnya itu aksesnya atau pengetahuan mengenai aplikasi tersebutnya masih minim. Masih banyak yang belum tahu. Ini ada dua faktor. Antara sosialisasinya yang kurang atau kitanya memang masih malas untuk mencari tahu. Infrastruktur teknologi untuk aplikasi desa cerdas ini kan perlu pengembangan ya teman-teman. Nah, pengembangan tersebut hadir dari mana? Dari kemampuan seseorang, inovasi seseorang yang menciptakan aplikasi tersebut tadi, inovasi. Kalau seseorang udah memiliki pengetahuan atau kecakapan literasi digital yang bagus, mereka bisa menciptakan sesuatu, menciptakan suatu inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, ada pendidikan literasi digital. Kenapa pendidikan itu penting untuk desa cerdas? Pendidikan itu sekali lagi salah satu kuncinya. Sekarang sudah ada infrastrukturnya, tapi kalau penggunanya tidak tahu cara menggunakannya gimana? Terus kalau misalnya masyarakat di desa tersebut ceritanya ingin mewujudkan desa cerdas, tapi akses ke teknologinya masih kurang, pengetahuan penggunaan teknologinya masih kurang, belum lagi masih gampang kemakan hoax. Gimana mau menciptakan desa cerdas? Makanya teman-teman Karang Taruna di sini peran kita sangat penting. Karena anak muda yang masih seumuran kita itu masih gampang menyerap informasi dan memfilternya, gak banyak kemakan berita-berita bohong, terus masih memiliki critical thinking yang bisa membedakan, oh ini benar, ini cara yang lebih efektif untuk menggunakan teknologi, ini cara memanfaatkan teknologi daripada kita yang dimanfaatkan teknologi gitu. Makanya kenapa pendidikan literasi digital itu penting sekali. Seperti yang sedang kita lakukan hari ini ya. Jadi teman-teman mungkin setelah ini ada sedikit awareness atau concern, sedikit kesadaran diri. Oh iya, ternyata aku masih kurang gini. Ternyata aku harus lebih kayak gini lagi. Untuk sama-sama mewujudkan Gudang Kahuripan yang menjadi desa cerdas. Nah, ketiga, layanan publik berbasis teknologi. Kita itu ada perpustakaan desa ya? Kalau nggak salah ada ya. Sudah ada perpustakaan digitalnya apa belum? Nah, ini teman-teman, sekarang kan lagi ada proses perpustakaan digital. Ini salah satu hal yang penting juga, karena sekarang teman-teman pasti kalau berangkat ke perpustakaan itu udah mager ya. Lebih mending di rumah gitu sambil ngapain. Sekarang kalau misalkan udah terwujudnya perpustakaan digital, teman-teman bisa akses itu di mana aja dan kapan saja. Ini sudah ada wadahnya ya Om Jack ya, perpustakaannya sudah ada, sudah mau dibentuk perpustakaan digital. Yuk generasi mudanya bantuin mewujudkan perpustakaan digital tersebut. Ini juga tanggung jawab kita semua, teman-teman Karang Taruna dari RW 1 sampai 15 ya. Ini kalau bekerja sama untuk mewujudkan sesegera mungkin perpustakaan digital, bayangin berapa banyak orang bisa terbantu. Bayangin mungkin ada yang belum mampu untuk bersekolah, ada yang belum dapat kesempatan sekolah secara formal. Gimana mereka mau akses pendidikan? Kalau misalnya
mereka pun masih kesulitan dalam hal tersebut. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya bantuan-bantuan tersebut, mereka bisa belajar kapan saja dan di mana aja, nggak terbatas jarak, waktu, maupun biaya. Jadi bisa akses perpustakaan digital secara gratis, bisa baca e-book dan lain-lainnya. Itu juga salah satu upaya kita untuk sama-sama mencerdaskan bangsa. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi. Tadi sudah di-mention juga sebelumnya, jadi change ekonomi di Desa Gudang Kahuripan itu kan besar sekali ya. Banyak tempat wisata dan lain-lainnya. Kalau bisa dimanfaatkan menjadi lebih digital, atau dalam hal simpelnya minimal promosinya secara digital deh, secara masif, jadi viral. Kan ini di Lembang pun ramai karena viral juga kan. Nah akhirnya perekonomian sekitar pun terberdaya, menjadi ramai, dan itu membuka kesempatan-kesempatan ekonomi untuk bidang-bidang lainnya. Jadi ada lahan kosong dimanfaatkan jadi parkir, itu kan membuka kesempatan ekonomi lain ya untuk masyarakat sekitarnya. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini bisa mendorong Desa Gudang Kahuripan supaya lebih aktif lagi, aktif dalam artian ekonominya ini dikenal secara luas melalui media sosial, melalui internet. Jadi jangkauannya itu bukan cuma masyarakat Bandung atau Jawa Barat, tapi dari luar negeri pun mereka jadi tahu. Kayak contohnya kalau di Indonesia ada Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia kan ada dua, Pesona Indonesia sama Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia kan untuk aksesnya ke mancanegara, Pesona Indonesia untuk wisatawan lokal. Nah, kenapa Gudang Kahuripan gak bikin juga slogan internetnya gitu, di internetnya disebutnya apa? Wisata-wisata yang ada di Desa Gudang Kahuripan. Dipromosiinnya sama siapa? Sama teman-teman Karang Taruna. Jadi nanti yang bikin kontennya anak-anak muda. Kan seru, sambil main, sambil bikin konten, sambil mempromosikan wisata di daerah kita. Mungkin abisnya bisa kepikiran nih gimana caranya nih untuk mempromosikan wisata ini lebih lagi gitu. Atau dagangan-dagangan UMKM, masyarakat sekitar yang punya dagangan-dagangan kecil bisa dipromosikan. Itu juga bisa jadi salah satu cara. Yang keenam, inovasi dan kreativitas. Jadi suatu desa cerdas itu harus punya inovasi dan kreativitas baru yang memanfaatkan teknologi. Ya banyak caranya, seperti yang tadi sebelum-sebelumnya udah dijelasin, untuk pemberdayaan ekonomi, untuk edukasi dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, keamanan dan kesiapsiagaan. Nah ini yang penting juga guys. Dalam menggunakan teknologi, tadi di awal udah kita singgung ya, banyak juga hal buruknya, dampak buruknya. Salah satunya itu bocornya data. Bayangin kalau data desa itu bocor, ada berapa banyak data pribadi penduduknya yang bisa tersebar luas di internet atau di dark web. Nah makanya kenapa pendidikan literasi digitalnya penting untuk menghindari hal-hal seperti yang terakhir. Kalau kita sudah punya kesadaran nih, aduh ini jangan dipencet, ini link phishing, nanti mereka selama-kelamaan udah bisa memfilter mana link yang asli, mana link yang legitimate, mana link yang palsu, yang untuk menipu, yang untuk nge-scam, nge-hack. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya data diri pribadi kalau sudah urusannya satu desa, tapi banyak masyarakat. Makanya desa cerdas ini jangan hanya mementingkan atau memikirkan inovasi-inovasi dan lain-lainnya, tapi faktor keamanan juga itu sangat penting. Makanya kenapa diperlukan anak-anak muda atau pengguna-pengguna teknologi yang memang mereka memiliki kemampuan di bidang tersebut. Karena keamanan atau enkripsi itu nggak mudah dibikinnya. Jadi teman-teman sekarang belajar tentang teknologi itu bisa dari internet. Cara coding, cara untuk bikin script dan lain-lain itu sudah banyak di YouTube. Kita bisa mengembangkan diri dengan berbagai macam
peluang yang ada di internet.